Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifko Zahirani dengan NIM 20234015 Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Mahasiswi Semester 4 Universitas Negeri Padang. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana dalam pencegahan kerusakan pada bahan pustaka. Baiklah teman-teman, kita langsung saja kepada penjelasan mengenai pencegahan kerusakan pada bahan pustaka. Berikut presentasinya. Pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang pertama yaitu pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Terdiri dari 3, yaitu dari pencegahan kerusakan karena temperatur dan kelembapan udara, yang kedua dari pencemaran udara, dan yang ketiga dari cahaya. Untuk temperatur dan kelembapan udara, sebenarnya suhu normal tempat penyimpanan koleksi yaitu antara 20 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembapan 45 sampai 60 derajat RH. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pemasangan AC 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan karena pencemaran udara dapat dilakukan dengan yang pertama, menggunakan AC sebagai filter untuk menyaring udara luar yang masuk. Yang kedua, memasang alat pembersih udara. Dan yang ketiga, menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena faktor cahaya, yaitu dengan meletakkan koleksi jauh dari jendela atau tidak langsung terkena sinar matahari, karena akan menyebabkan bahan pustaka tersebut kering dan akan rusak. Dan yang kedua, memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi dengan menggunakan UV filter tube. Yang ketiga, memperpendek waktu pencahayaan, dan yang keempat, menghilangkan radiasi ultraviolet. Selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan karena faktor biota. Yang pertama yaitu dengan memeriksa bahan pustaka secara berkala, yang kedua membersihkan debu secara berkala, yang ketiga menurunkan kelembapan udara, yang keempat buku-buku tidak disusun terlalu rapat, dan yang kelima melakukan fumigasi terhadap bahan pustaka yang baru dibeli atau diterima sebelum disimpan bersama-sama dengan buku-buku lain. Sedikit mengenai fumigasi itu merupakan pengasapan terhadap bahan pustaka agar terhindar dari serangga dan gangguan lainnya. Dan yang terakhir adalah meletakkan bahan-bahan berbau seperti kapur barus, naphthalen, BDB di rak untuk mengusir serangga. Selanjutnya adalah pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Yang pertama, dari tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan cukup lebar untuk menyangga buku. Yang kedua, rak yang paling bawah harus berada 10 cm di atas lantai. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir apabila terjadi bencana banjir, maka rak tersebut jauh dari lantai dan bahan pustaka tidak akan terkena air banjir. Yang ketiga yaitu rak diletakkan di ruangan ventilasi yang baik dengan jarak yang cukup. Yang selanjutnya, penataan buku pada rak secara tegak. Yang pertama, menyusun buku dengan tidak terlalu rapat, disesuaikan agar mencukupi ruangan, serta untuk buku yang tidak bisa diletakkan secara tegak, maka disusun dengan posisi horizontal dan disusun secara rapi. Selanjutnya yaitu penataan buku-buku secara mendatar, seperti mak-mak tebal, lembaran-lembaran ukuran besar, tidak disusun bertumpuk, serta memasukkan dalam box yang kuat agar terlindungi. Rak laci dangkal untuk menyimpan bahan pustaka yang berukuran besar agar mudah dijangkau. Selanjutnya yaitu menyimpan buku ukuran besar dengan menyediakan rak khusus yang diletakkan mendatar. Selanjutnya yaitu untuk pameran, itu dilakukan dengan memonitor kondisi lingkungan untuk mengetahui kondisi lingkungan apakah baik untuk menyimpan bahan tersebut atau tidak. Selanjutnya yaitu pencilitan kembali, mengetahui tipe jilitan yang baik bagi bahan perpustakaan agar bahan pustaka tersebut tidak cepat rusak.
Selanjutnya yaitu penanganan. Yang pertama yaitu tidak melipat buku. Yang kedua, tidak makan dan minum di perpustakaan. Yang ketiga, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh menggunakan selotip, staples yang berkarat, dan karet gelang. Selanjutnya yaitu dari sistem reproduksinya, yaitu dengan melakukan kegiatan pelestarian informasi bahan pustaka dengan sangat hati-hati, terkendali agar tidak merusak bahan pustaka. Selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan karena bencana. Dengan cara meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana seperti mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan seperti sprinkler, hydrant, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor penting yang dapat dihubungi saat keadaan darurat, seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan sebagainya. Jadi, kesimpulan dari dua materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu perawatan bahan pustaka merupakan upaya dalam pelestarian bahan pustaka, di mana tujuan dari pelestarian bahan pustaka tersebut yang pertama adalah menyelamatkan nilai informasi dokumen, yang kedua menyelamatkan fisik dokumen, yang ketiga mengatasi kekurangan ruang, dan yang terakhir mempercepat perolehan informasi. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi pencegahan kerusakan pada bahan pustaka yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan digunakan dengan baik oleh teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.